Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yeti Fatimah dan hari ini aku lagi dibersamai oleh Duta Baca Kabupaten Purwakarta. Beliau ini namanya yaitu Muhammad Chandra Hizbullah ya, Kang Chandra ya. Betul. Ya. Jadi teman-teman, Kang Chandra ini tuh merupakan penulis atau jurnalis dari komunitas Pena dan Lensa dan juga dari desa.com ya. Betul? Nama websitenya dari desa.com. Iya, nama websitenya itu dari desa.com. Jadi teman-teman, Kang Chandra ini tuh merupakan demisioner presiden mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Islam Mutakin, seperti itu. Jadi sekarang saya sama Kang Chandra ini akan berbicara gitu kan, mengobrol mengenai tentang penulisan gitu, karena Kang Chandra ini ya seseorang penulis gitu. Oke Kang Chandra, sebetulnya apa sih yang menginspirasi Kang Chandra ini untuk menjadi seorang penulis? Oke, baik teman-teman semuanya dan Teh Yeti, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang perlu yang kemudian bisa menjawab itu, kita perlu sepakati dulu definisi dari penulis di sini ya teman-teman. Jujur untuk sebagai katakanlah penulis yang mungkin orang-orang pikir adalah yang kemudian karyanya diciptakan lewat buku kemudian dan lain-lain, saya belum gitu kalau untuk sebagai penulis yang seperti itu. Akan tetapi jika definisi sebagai penulis adalah orang yang dia merepresentasikan keresahan, merepresentasikan ide lewat karya tulisan, ya mungkin salah satunya saya di bidang itu gitu. Betul. Jadi apa yang menginspirasi saya dalam penulisan adalah karena saya backgroundnya santri dari pondok pesantren. Selalu ingat kata guru bahwa ilmu itu perlu diikat, dalam arti ilmu ibaratkan hewan ternak. Nah, ikatannya itu adalah tulisan. Maka setiap kita mendapatkan ilmu baru, insight baru, pengetahuan baru, ada baiknya untuk kita tulis yang kemudian itu bisa kita ingat seterusnya gitu. Karena jika hanya mengandalkan ingatan saja tanpa ditulis, itu biasanya suka lupa gitu. Memang bakal sering lupa. Karena setiap waktu kita pasti dapat pengetahuan baru, entah itu dari lewat seperti ini obrolan atau tontonan atau mungkin ya lewat apapun lah. Maka apa yang menjadi inspirasi saya adalah itu, untuk ilmu yang saya dapat atau pengetahuan baru yang saya temui bisa terus saya baca, bisa saya terus ingat. Mungkin itu sih ya. Oke, luar biasa sekali ya apa yang menjadi inspirasi Kang Chandra ini. Awalnya itu ya sebagai seorang santri seperti itu. Oke Kang Chandra, untuk berikutnya boleh dong gitu diceritakan latar belakang Kang Chandra itu mulai menulis. Itu awalnya tuh karena apa? Ya kalau inspirasi kan tadi ya. Nah kalau awal menulis itu seperti apa gitu? Kalau awal mulanya karena melihat dari lagi-lagi dari guru ketika di pondok pesantren, beliau itu sering melakukan kebiasaan yang katakanlah unik gitu kalau menurut saya, yaitu ketika dalam bepergian atau dari sehari-harinya itu pasti membawa satu lembar kertas ataupun buku atau ya buku catatan dan pulpennya. Jadi setiap yang ia temui di sehari itu dia catat untuk kemudian ketika misalkan itu hal baik, itu akan menjadi terus-terusan memperbaiki dirinya. Ketika ia melakukan sesuatu yang buruk, itu menjadi evaluasi untuk tidak dilakukan keesokan harinya. Jadi dari pagi hari dia beraktivitas, kemudian mencatat apa yang menjadi kebaikan dia, apa yang menjadi kesalahan dia gitu. Nah di malamnya itu dibuka catatan itu, dibuka yang kemudian menjadi evaluasi ketika itu lebih banyak hal-hal buruk yang dilakukan. Itu yang menjadi motif dan awal saya menulis meniru guru saya yang. Oh seperti itu.
Kalau untuk berikutnya Kang Chandra, bagaimana sih proses kreatif yang Kang Chandra lakukan? Itu misalnya apakah Kang Chandra ini punya rutinitas dalam menulis atau bagaimana gitu? Kalau disebut rutinitas sih jarang sih, nggak juga rutin kalau menulis. Cuman apa yang menjadi kadang ketika resah atas sesuatu, misalkan kayak yang terbaru, Boleh? yang terbaru tuh kan kemarin pas syuting video klip dari artis hip hop di Purwakarta. Bagi yang teman-teman belum tahu, Kortiwan Kilas itu kan syuting di lokasi di Indomaret lah. Cuman kalau tempatnya mungkin kawan-kawan ada yang tahu. Nah di situ ini kronologi singkatnya aja sih. Ketika pas syuting itu dibubarkan karena alasan tidak dapat izin dan sebagainya. Nah atas keresahan itulah tentang bagaimana para pejabat hari ini enggak bisa peka gitu atas keresahan yang ada pada masyarakat, khususnya para pemuda di Purwakarta itu kan membutuhkan ruang publik, membutuhkan ruang-ruang kreatif untuk nantinya kawan-kawan muda ini bisa berkarya, bisa menciptakan sesuatu gitu. Bahkan di notis menurut Kang Ihsan Kamil mah, dia merasa bahwa kriminalitas yang ada di Purwakarta ini yang dilakukan oleh pemuda ya karena alasannya itu tidak ada ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang kreatif yang jika itu ada mungkin hal itu bisa berkurang gitu, yang kemudian para pemuda ini mengekspresikan energinya lewat kreativitasnya. Oke, seperti itu. Kemudian Kang Chandra, apa aja sih atau mungkin ada hal yang bisa menginspirasi Kang Chandra ini untuk menulis gitu. Jadi Kang Chandra itu mau menulisnya itu ketika seperti apa gitu? Ada salah satu inspirasi kah atau gimana gitu? Dari kutipan bukunya Latahzan karya Dr. Aid Al-Qarni bahwa setiap setiap hari harus bertambah ilmu, maka pada hari itu atas ilmu yang sudah didapat akan abadi ketika itu diekspresikan lewat karya, salah satunya tulisan. Jadi kita semua akan tiada, kita semua akan fana, sifatnya fana, tapi karya-karya kita itu akan tetap abadi. Contohnya ini melalui pendekatan Islam lagi, santai lagi. Kitab-kitab kuning itu kan karya dari para syekh-syekh yang mungkin hari ini sudah meninggal gitu, tapi karya-karyanya itu bisa abadi dan bisa kita rasakan. Nah, saya tuh ingin seperti itu. Jadi ketika saya sudah tidak ada, tapi karya-karya saya pun masih ada dan bisa dinikmati. Bisa dinikmatin oleh generasi kita kedepannya mungkin ya, seperti itu. Oke Kang Chandra, berikutnya Kang Chandra ini lebih suka menulis dengan menggunakan pena, biasanya pena langsung, atau justru lebih suka lewat laptop gitu, lewat handphone, atau seperti apa Kang Chandra? Kalau pertanyaannya suka, kalau suka lewat tulis tangan langsung sih, karena lebih itu ada prosesnya beda ketika penulisan lewat buku catatan dengan lewat handphone. Kalau lewat yang saya rasakan adalah ketika lewat tulisan, proses berpikirnya kerasa gitu. Ketika misalkan ingin menulis tentang satu kejadian yang itu atas komentar saya lah tentang kejadian itu, ketika dalam proses menulis di buku ngahulang nate yang yang bikin pikiran jadi manteng tuh ada pada proses ketika menulis di buku gitu. Yang saya rasakan ketika nulis di HP banyak distraksi. Banyak distraksi ya itu ketika misalnya sedang menulis ada notif muncul di atas gitu. Ada notif, jadinya fokusnya pun akan tadi ke distraksi dengan notif seperti itu. Oke, jadi Kang Chandra ini memang mungkin kalau misalnya ditanya lebih suka mana gitu ya, lebih suka tulis tangan seperti itu ya Kang Chandra.
Oke Kang Chandra, berikutnya dari semua karya gitu, dari semua mungkin tulisan-tulisan yang udah Kang Chandra buat gitu kan, menurut Kang Chandra itu mana yang paling berarti untuk Kang Chandra sendiri dan itu alasannya kenapa gitu? Tulisan yang sangat berarti. eh yang sangat berarti untuk saya pribadi. Iya, untuk pribadi bukan untuk orang lain. Tulisan tentang ini sih, tentang ke orang tua, tentang ibu. Pernah nulis tentang puisi, itu diabadikan lewat upload Instagram sih. Ya walaupun ada di apa, catatan-catatan yang itu kumpulan-kumpulan quotes dan sebagainya lah. Itu sangat berarti tentang belum bisanya saya sebagai anak, saya sebagai kakak di keluarga, belum bisanya sepenuhnya bertanggung jawab atas peran-peran tadi. Maka sempat nulis tuh, kalau gak salah tulisannya kurang lebih, sakit hati itu tidak hanya dirasakan ketika kita putus cinta, ketika kita tidak punya pacar dan hal-hal seperti itulah. Jadi putus cinta. Jadi patah hati atau patah hati. patah hati itu kadang bisa dirasakan ketika belum bisa maksimalnya bertanggung jawab atas peran saya sebagai anak, atas peran sebagai kakak. Itu yang menginspirasi adanya puisi tentang ibu. Bisa dicek di postingan. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin melihat langsung gitu ya, karya-karya dari Kang Chandra ini boleh dilihat langsung dari Instagramnya gitu ya. Nanti di akhir video kita cantumkan ya nama Instagramnya. Oh Kang Chandra, untuk berikutnya sampai saat ini nih, kira-kira tema yang sering Kang Chandra angkat itu tema yang seperti apa gitu? Dan itu kenapa gitu sampai Kang Chandra itu sering banget menulis tema tersebut? Kalau sering sih enggak pada satu tema. Kalau untuk sering nulis, cuman apa yang menjadi tadi, awalnya adalah timbul dari keresahan, kemudian bisa itu timbul dari pengetahuan baru, maka tidak ada tema yang saya khususkan lah. Kayak misalkan saya ingin sering menuliskan tentang tema percintaan dan lain-lain. Ya kadang percintaan, ya kadang tentang kritik, ya kadang tentang fenomena sosial gitu. Itu di apanya? Semuanya. Apa yang dirasakan, apa yang saya mungkin dapat input baru gitu dari seperti ini, dari ngobrol, misalkan dari diskusi, dari tontonan, mungkin bisa jadi itu saya berusaha untuk abadikan lewat karya tulisan. Menurut POP saya. Oke Kang Chandra, mungkin dilanjut aja ya ke pertanyaannya karena melihat durasi ini sudah banyak gitu ya, dan pertanyaannya masih banyak sekali teman-teman. Oke Kang Chandra, berikutnya tantangan terbesar yang pernah Kang Chandra alami itu selama menulis itu apa gitu? Konsistensi. Itu tantangan terbesar. Ya walaupun kayaknya semuanya tantangan terbesar. Betul. Dalam semua hal adalah konsistensi. Saya tuh sempat nulis, ingin nulis buku, judulnya Sadar Adalah Dasar. Itu atas tadi timbul dari melihat fenomena hari ini, orang-orang teh kayak nggak peduli gitu tentang yang ada pada sekitarnya. Apalagi bicara tentang mahasiswa, di sana ada peran fungsi, salah satunya social control, di mana kita dituntut sebagai mahasiswa untuk peka gitu terhadap apa yang menjadi apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tidak jauh-jauh seperti kita tahu gak apa yang menjadi keresahan tukang parkir di kampus kita, apa yang menjadi tantangan terberat orang-orang penjaga warung yang ada di kantin kita. Kita tuh seolah ingin keren sebagai mahasiswa gitu, untuk mengkritisi, untuk bisa peka yang jauhnya tentang negara. Bukan berarti
nggak boleh gitu, cuman kita yang terdekat saja itu masih terlewat. Perihal hal-hal seperti itu pun kita kadang luput. Maka saya menulis tentang sadar adalah dasar itu. Jadi kita malah sering fokus pada kepentingan diri pribadi gitu kan. Yang terdekat teman-teman mahasiswa kita, apakah kita sering ngobrol, apakah kita sudah cukup tahu banyak tentang teman sekelas kita, apa yang menjadi punten gitu, apa yang menjadi kesusahan dia dalam kuliah, misalkan ada halang rintang dan lain-lain, itu kan kita jarang peka gitu, dan betul. jarang peduli mungkin gitu. Itu sih. Oke. Berarti yang menjadi tantangan terbesarnya yaitu konsistensi Ya, itu gitu saya ya. belum apa ya, belum beres-beres tuh buku. Sadar adalah dasar. Oke Kang Chandra, berikutnya bagaimana cara Kang Chandra ini mengatasi yang namanya writer's block atau kebuntuan dalam menulis? Mengatasi kebuntuan menulis yang ulang. Karena gak tahunya ini mah hasil dari pengamatan pendek saya. Para pemuda sedikitnya, itu sedikit banyaknya itu kurang ngahulang. Kurang ngahulang dalam arti mengamati keadaan per hari ini gitu, entah tentang sosial, tentang politik, tentang budaya dan lain-lain. Karena ada yang namanya dumb scrolling gitu. Jadi kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir, untuk mengamati keadaan, karena kita tadi fokus pada diri sendiri, fokus pada kepentingan yang itu impactnya kepada diri sendiri. Jadi itu salah satunya, ngahulang untuk menemukan inspirasi untuk kemudian bisa dituangkan pada tulisan, atau juga ya lebih intens lagi pada membacanya. Karena menjadi paradoks ketika seseorang penulis itu tidak rajin membaca. Jadi ya banyakin lagi bacanya, seringkan lagi diskusinya, seringkan Ngahulang. Oke, ternyata ngahulang bisa menjadi salah satu cara untuk kita itu punya inspirasi. Betul. Gitu ya, memunculkan ide-ide untuk menulis seperti itu teman-teman. Oke Kang Chandra, untuk berikutnya menurut Kang Chandra itu siapa pembaca ideal? Itu bagaimana gitu Kang Chandra berusaha untuk menjangkau seperti dia gitu? Mungkin lebih ke seseorang yang menjadi sumber inspirasi Kang Chandra mungkin. Dalam menulis. Iya, dalam menulis. Boy Chandra. Ada penulis namanya Boy Chandra. Kemudian Jombang Santani Khairan atau JS Khairan. Saya jatuh cinta pada bukunya tentang sarjana kami bukan, paketan kami bukan tuh ada 4 kalau nggak salah. Kami bukan sarjana kertas, kami bukan pakir asmara, kami bukan berdasi gitu. Itu yang menjadi inspirasi saya untuk bisa terus mengembangkan skill menulis dari hasil bacaan novel-novel dari mereka berdua. Fiersa Bersari pun termasuk. Oke Kang Chandra, berikutnya apa saran terbaik yang bisa diberikan untuk penulis pemula mungkin ya? Karena sebetulnya pastinya gitu ya, orang-orang tuh pengen gitu menjadi penulis, cuman kayak susah gitu buat memulainya, itu seperti apa? Ini mah saran saya adalah saran saya adalah tulis saja dulu. Maksudnya nggak perlu berpikir tentang kesempurnaan dalam penulisan. Kadang kita tuh memikirkan untuk bisa sempurna, untuk bisa baik gitu dalam penulisan, sampai pada akhirnya kita malas untuk menulis. Jadi nggak apa-apa, tulis aja apa yang menjadi yang ada pada pikiran, apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi tadinya insight baru dan lain-lain. Sok tulis aja dulu gitu. Ya itulah karya menurut POV dari kamu gitu. Dan itulah yang kemudian ketika kita
bisa berani dan mau untuk memulai, pada akhirnya kan ada evaluasi daripada kita mikir untuk kumaha carana menulis sampai bisa sempurna, pada akhirnya kita menulis kan enggak juga gitu. Maka sok aja dulu, tulis aja dulu, dan seiring berjalannya waktu kesempurnaan itu akan datang. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi penulis, itu semuanya di awal dari tulis Memulai, apa aja dulu. Intinya mulai aja dulu gitu ya. Oke, Kang Chandra, berikutnya, menurut Kang Chandra, itu apa kualitas terpenting yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi penulis? Kemampuan berintuisi sih, dalam arti tadi bisa peka, bisa punya sudut pandang lain tentang apa yang ingin ditulis. Dalam arti, misal kita ingin menulis tentang fenomena sosial yang terjadi pada hari ini. Dari banyaknya berita yang kita baca, dari banyaknya tontonan video yang kita lihat gitu tentang fenomena itu, kemampuan intuisi kita melatih tentang melahirkan sudut pandang yang lain gitu. Dan itu yang hari ini mungkin sulit ya, karena tadi karurang ulang gitu. Sampai pada akhirnya untuk menciptakan kan bisa juga lewat intuisi itu kita bisa menciptakan ide, kita bisa menciptakan inovasi-inovasi lain gitu, atas tanggapan terhadap fenomena seperti itu. Itu tergantung dari apa yang ingin kita baca. Tapi yang menurut saya adalah tadi kemampuan berintuisi, dan kemudian kemampuan dan keinginan untuk terus membaca itu. Karena seorang penulis harus rajin baca, harus rajin bisa berdiskusi mungkin, karena itu melatih juga untuk kita melahirkan ide dan juga gagasan-gagasan lain gitu. Oke, untuk berikutnya Kang Chandra, kira-kira apa proyek atau karya yang sedang Kang Chandra laksanakan gitu, atau sedang Kang Chandra mulai dan mungkin itu belum selesai apa gimana gitu Bang? Tadi sih buku yang tadi tentang, tadinya pingin ya perlu banyak ngobrol juga dengan para penulis senior ya, tentang tadi sih saya ingin membahas dan menulis itu tentang kesadaran tadi. Sadar adalah dasar. Kalau menurut saya judulnya pun udah keren. Jadi sayang ketika itu hanya cukup pada judul saja ya, walaupun udah ada beberapa paragraf sih, cuman ya tadi perlu POV lain dan juga kedistrak dengan kegiatan-kegiatan lain, jadi nggak bisa fokus pada penyelesaian penulisan. Oke Kang Chandra, mungkin bisa diselesaikan secepatnya ya gitu. Amin. Oke Kang Chandra, untuk berikutnya nih pertanyaan terakhir dari saya, itu bagaimana cara pembaca itu dapat mengikuti perkembangan karya-karya Kang Chandra gitu kan? Kan di sisi lain selain mungkin sekarang yang sedang direncanakan buku ya, suatu saat nanti bisa dirilis, itu kan sekarang juga Kang Chandra menjadi jurnalis di salah satu dari desa.com itu kan. Nah, bagaimana kiranya itu orang-orang itu bisa mengikuti gitu untuk membaca apa aja yang disampaikan dari desa.com tersebut? Yang pertama, bagi kawan-kawan yang belum follow mungkin dari Instagramnya bisa follow yang namanya dari desa.com. Itu media sebetulnya output dari divisi jurnalistik Kopel, itu karya-karyanya ada pada dari desa.com ini. Kemudian itu tuh bagian dari komunitas tumbuh dari desa. Gerakannya namanya tumbuh dari desa, medianya dari desa.com. Karya-karya penulisan tentang pemberitaan ada di sana, kawan-kawan baca. Kemudian di Instagramnya juga ada. Atau kalau selain dari itu, saya punya akun beda lah dari akun pribadi yang namanya dia tipe Chen.
Dia tipe teh kalau menurut KBBI itu artinya ragam bahasa. Sebetulnya asalnya adalah dia tipe cita. Dia tipe itu ragam bahasa, cita itu adalah perasaan. Jadi ragam bahasa tentang perasaan saya itu dituangkan lewat tulisan itu. Cuman dia tipe cita Chen karena terlalu panjang, jadi dia tipe Chen. Itu ada akun Instagramnya namanya itu. Atau juga ada salurannya, namanya pun sama dia tipe Chen. Kadang untuk tuh apanya, untuk menanggapi tadi tentang fenomena, misalkan tentang pengen dituangkan aja di tulisan lewat saluran itu, saluran itu di Instagram. Saluran IG. Ya, di Instagram. Oke. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mengikuti gitu kan karya-karyanya Kang Chandra, boleh di follow dan juga salurannya diikuti seperti itu. Oke Kang Chandra, mungkin pertanyaannya itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih ya Kang Chandra sudah mau menyempatkan waktunya, mungkin di tengah-tengah kesibukan menulisnya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menemani saya untuk berdiskusi atau mungkin mengasih informasi gitu ke teman-teman. Ini juga merupakan ilmu baru bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini. Oke Kang Chandra, terima kasih banyak gitu ya teman-teman. Itu saja yang bisa disampaikan. Dan teman-teman perlu teman-teman ketahui juga bahwa video ini tuh merupakan salah satu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Teknik Menulis Dakwah. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.